Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang mahasiswa-mahasiswi kelas akuntansi biaya. Kita sekarang sudah di chapter 3 ya, video ketiga menjelaskan mengenai perencanaan dan pengendalian biaya produksi ya. Nanti ini akan menjadi unsur pembentuk nilai subjek PMK 2 atau L2. Jadi L2 itu akan ada BBB, BTK, dan BOP begitu ya. Nah, untuk video kali ini saya hanya akan menjelaskan mengenai perencanaan dan pengendalian biaya produksi, yaitu untuk biaya bahan baku ya. Seperti yang tadi saya jelaskan bahwa salah satu tujuan dari akuntansi biaya itu sebetulnya kita bisa merencanakan, bisa mengendalikan gitu ya, perencanaan dan pengendalian. Karena biaya produksi itu yang diperhitungkan ada secara umum 3 ya, BBB, BTK, dan BOP, maka untuk konten yang dijelaskan di L2 atau subjek PMK 2 itu ada perencanaan, pengendalian, dan perhitungan biaya bahan baku. Lalu nanti akan ada perencanaan, pengendalian, dan perhitungan biaya tenaga kerja. Dan yang terakhir nanti kita akan membahas mengenai perencanaan, pengendalian, dan perhitungan biaya overhead pabrik. Nah, untuk yang pertemuan 3 ini, kita akan membahas mengenai perencanaan dan pengendalian biaya bahan baku. Nah, tentu saja saudara harus paham dulu ya, sebetulnya bahan baku itu apa secara definisi. Lalu kemudian di sini saya akan coba perlihatkan flow chart, bagaimana prosedur pembelian bahan baku, kemudian penerimaannya, kemudian pencatatan dan pembayaran bahan baku. Lalu baru setelah itu kita akan menentukan harga pokok bahan baku yang dipakai dalam produksi. Kan kalau kemarin saudara secara umum sudah belajar mengenai harga pokok produksi dan harga pokok penjualan, laporan HPP gitu ya. Di sana kan ada unsur pembentuknya yaitu BBB, BTK, dan BOP. Nah, sekarang kita lebih spesifik nih, masuk di BBB. Nanti akan masuk di BTK dan seterusnya sampai dengan BOP. BBB itu kan kita belum tahu ya, BBB itu sebetulnya biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan misalkan untuk memproduksi untuk memproduksi produk terkait dengan biaya bahan baku berapa. Jadi biaya bahan bakunya berapa. Itulah harga pokok bahan baku sebetulnya yang akan kita pelajari. Lebih spesifik ya, seperti itu. Nah, kalau kita lihat di sini secara definisi, bahan baku itu adalah bahan yang membentuk bagian menyeluruh dari produk jadi ya. Jadi sekali lagi di sini bahan baku adalah bahan yang membentuk bagian menyeluruh produk jadi. Jadi dia mayoritas dominan di dalam suatu produk. Contoh ya, misalkan baju itu bahan bakunya adalah kain, karena kain adalah bahan yang membentuk bagian menyeluruh produk jadi. Sedangkan kancing, seleting, renda-renda, dan sebagainya itu bukan bahan baku. Itu masuknya adalah ke biaya overhead pabrik yang nanti akan kita pelajari. Meja kayu berarti bahan bakunya adalah kayu. Sedangkan paku, cat, dan sebagainya itu masuknya ke biaya pembantu ya atau BOP ya, biaya overhead pabrik. Nah, bahan baku ini sebetulnya lebih mudah ditelusuri dibandingkan dengan BOP yang nanti akan kita pelajari. Kenapa mudah ditelusuri? Karena nih ya, saya bertanya sendiri, jawab sendiri. Karena dia mudah kita identifikasi. Kalau dia baju itu bahan bakunya kain, karena dia membentuk menyeluruh bagian produk jadi. Sehingga yang bersangkutan itu adalah dominan, gitu ya. Seperti itu. Bahan baku yang diolah dalam perusahaan gitu ya, khususnya perusahaan manufaktur, ini kita bisa beli lokal, impor, atau pengolahan sendiri. Misalkan saya mau produksi coklat gitu ya, coklat karakter misalkan ya, makanan, bahan bakunya saya bisa beli dari pasar lokal gitu ya, atau kalau misalkan si coklat itu ingin ada cita rasa tertentu misalkan ya, atau khas tertentu, saya misalkan bahan baku coklatnya itu dari misalkan Swiss gitu ya, impor gitu ya, atau misalkan
mengolah coklat sendiri. Jadi saya nanam sendiri coklat, kemudian diolah menjadi coklat dan itu juga menjadi bahan baku. Nah, bisa seperti itu ya. Nah, untuk memperoleh bahan baku, perusahaan tidak hanya mengeluarkan biaya sejumlah harga beli bahan baku. Harga bahan baku coklat gitu ya, 1 kilogramnya adalah 30.000. Berarti itu adalah harga beli bahan bakunya saja. Itu adalah harga beli bahan bakunya saja. Sedangkan yang mau kita hitung di sini adalah harga pokok bahan baku. Mulai dari bahan baku itu harganya berapa, ngedapetin bahan bakunya itu gimana, proses ngirimnya gimana, itu termasuk ke dalam biaya yang perlu diperhitungkan di dalam bahan baku. Gitu ya. Sekali lagi, saya beli coklat 1 kilonya 30.000, berarti itu adalah harga beli bahan bakunya saja. Tetapi juga mengeluarkan biaya-biaya lain seperti biaya pembelian gitu ya, biaya pembelian atau administrasi pembeliannya, biaya pergudangan. Kalau bahan baku itu disimpan, misalkan saya harus punya gudang yang betul-betul Eee, gudang yang bisa mengakomodasi penyimpanan dari si coklat itu dengan cara menyewa. Berarti biaya sewanya itu akan dibebankan ke dalam bahan baku dan biaya-biaya perolehan lainnya, biaya transportasi dan sebagainya. Itu adalah komponen pembentuk biaya bahan baku. Jadi jangan salah, pada saat saudara menentukan biaya bahan baku bukan hanya dari, harga bahan bakunya saja. Seperti begini, saya kebetulan lagi, fokus merintis usaha baju ya, kecil-kecilan gitu. Pada saat saya ada pesanan dari pelanggan, karena kebetulan saya produksinya by order, pesanan dari pelanggan misalkan ada orderan 100 pieces gamis misalkan. Tentu saja saya butuh bahan baku ya. Bahan baku itu adalah kain gitu. Pada saat saya melakukan pembelian kain misalkan sebesar 11 juta rupiah, itu hanya untuk harga kainnya saja, untuk sekian ratus meter misalkan. Nah, ternyata saya kan butuh biaya transportasi untuk nganter kain itu ke tempat produksi gitu ya. Biaya angkut itu akan dimasukkan atau dibebankan ke dalam harga bahan bakunya. Jadi nanti akan menjadi unsur pembentuk dari biaya bahan baku itu sendiri. Ya, ongkirnya misalkan ya kayak gitu. Nah, saudara mungkin bisa lebih paham ya kalau ada contoh. Nah, saudara, dalam merencanakan kebutuhan bahan baku itu, ini terkait dengan dua faktor ya, dua faktor fundamental. Dua faktor, dua faktor fundamental yaitu jumlah dan waktu pembelian. Hati-hati ya, saudara. Kalau kita mau beli bahan baku, itu kita harus memperhatikan berapa sih jumlah bahan baku yang harus kita beli dan kapan harus kita pesannya atau kapan harus kita belinya. Jangan terlalu banyak, jangan juga terlalu sedikit gitu ya. Jangan kecepatan, jangan juga kelambatan mesennya. Nah, itu nanti sebetulnya akan saudara pelajari detail di manajemen keuangan pada semester 3 dan di manajemen operasi. Belajar mengenai economical order quantity. Tapi tidak ada salahnya saya singgung sedikit sekarang ya. Jadi, dua faktor fundamental itu terkait dengan jumlah dan waktu pembelian. Bahan baku itu saudara kalau kita belinya terlalu banyak itu misalkan akan numpuk di gudang gitu. Kalau numpuk di gudang rentan terjadinya kerusakan gitu ya, rentan terjadinya penurunan kualitas dan sebagainya. Sehingga itu menjadi risiko kita juga ya sebagai produsen. Nah, makanya pembelian bahan baku itu jumlahnya nggak boleh terlalu banyak, juga nggak boleh terlalu sedikit. Kalau terlalu banyak numpuk, kalau terlalu sedikit, sewaktu-waktu ada pesanan, kita tidak bisa memenuhi permintaan dari pelanggan, gitu. Dan waktu pembelian itu ada titiknya, ada reorder point. Reorder point itu kapan sih sebetulnya kita harus memesan bahan baku kembali? Misalnya pada saat di gudang cuma tinggal ada, untuk produksi coklat misalkan ya, 30 kilogram coklat lagi berarti kita cepet-cepet mesen karena 30 kilogram coklat itu, biasanya akan habis diproduksi selama, 1 minggu. Sekarang mesen gitu kan, si barang itu nggak akan langsung datang, tapi ada lead time-nya, ada masa tunggu bahan baku itu datang. Sehingga di gudang ada 30 kilogram lagi misalkan ya, saya sekarang pesen pada saat titik pemesanan udah 30 kilogram, saya pesen sekarang ke supplier, dari pesen sampai bahan baku itu datang, itu waktunya seminggu. Seminggu cukup berarti untuk 30
kilogram bahan baku gitu ya. Sambil nunggu bahan baku yang baru datang, kita berproduksi dengan 30 kilogram bahan baku yang ada di gudang. Tapi itu belum mempertimbangkan safety stock ya. Jadi maksudnya ada persediaan, amannya berapa selain dari yang 30 kilogram, misalkan 10 kilogram. Jadi bahan baku di gudang nggak boleh kurang dari 10 kilogram, itu namanya safety stock ya, persediaan keamanan gitu ya, persediaan pengaman. Nah, waktu pembelian itu terkait yang tadi ya, kapan sebetulnya kita akan memesan bahan baku. Pada saat bahan baku yang kita miliki udah berapa kilo lagi gitu ya, atau kuantitasnya sudah berapa lagi, baru kita bisa memesan bahan baku. Nah, lalu penentuan jumlah dan waktu pembelian bahan melibatkan dua jenis biaya yang saling berlawanan. Maka ada yang disebut sebagai biaya simpan dan biaya pesan. Ya, tadi ya kata saya, kalau misalkan kita belinya itu bahan bakunya terlalu banyak, maka kita akan menanggung risiko biaya simpan. Biaya simpan ya. Kalau misalkan apa namanya? Biaya bahan bakunya kita pesan juga terlalu sedikit-sedikit mesennya berkali-kali gitu ya, maka kita akan dibebani oleh biaya pesan. Misalkan ongkirnya jadi berkali-kali karena mesennya frekuensinya terlalu sering, mesennya sedikit-sedikit. Nah, itu nggak bagus juga. Nah, jadi ada lagi biaya penyimpanan dan biaya karena tidak menyimpan cukup persediaan. Nah, ini biaya karena tidak menyimpan cukup persediaan itu kalau saya beli bahan bakunya terlalu sedikit misalkan ya, pada saat ada permintaan dari pelanggan, kita tidak bisa memenuhi permintaan itu, maka itu jadi yang disebut sebagai apa ya, saya lupa ya, itu ada jenis biayanya ya. Biaya yang kehilangan kesempatan gitu. Kehilangan kesempatan untuk mendapatkan permintaan karena kita tidak mempunyai cukup persediaan. Nah, itu. Itu salah satu komponen biaya yang bisa kita tanggung ya dalam risiko penentuan bahan baku ini, penentuan biaya bahan baku. Seperti itu. Nah, kata saya tadi ya, supaya bahan baku itu mesennya nggak terlalu banyak, juga nggak terlalu sedikit, itu ada yang disebut sebagai EOQ, saudara. Economical Order Quantity. Apa itu? Nah, di sini dijelaskan secara definisi, EOQ itu adalah jumlah persediaan yang dipesan pada suatu waktu yang meminimalkan biaya persediaan tahunan. Jadi, EOQ itu pada intinya adalah jumlah pemesanan yang paling ekonomis. Nggak terlalu besar, juga nggak terlalu kecil, atau nggak terlalu banyak, juga nggak terlalu sedikit, yang sedang-sedang saja. Nah, jadi itu sudah melalui pertimbangan. EOQ ini di sini nanti akan mempertimbangkan biaya pesan dan biaya simpan. Nah, EOQ ini nanti akan tercapai pada saat biaya pesannya sama dengan biaya simpan. Nanti EOQ ini ada rumusnya. Ternyata setelah dicek, EOQ, jumlah pada EOQ, misalkan EOQ-nya 5.000 kilo ya. Ternyata pada 5.000 kilogram itu biaya pesan dan biaya simpannya sama, balance, sehingga dia adalah jumlah pemesanan yang paling ekonomis. Sehingga yang 5.000 kilogram itu setiap kali pesan saya adalah 5.000 kilogram. Itu adalah jumlah pemesanan yang paling ekonomis. Gak terlalu banyak juga gak terlalu sedikit gitu ya. Nah, analisis ini atau analisis EOQ ini digunakan untuk menentukan jumlah pembelian bahan mentah yang optimal, yaitu jumlah yang harus dipesan dengan biaya yang paling rendah. Jadi jumlah pemesanan yang paling ekonomis, meminimalkan biaya pesan dan biaya simpan, seperti itu ya. Itu adalah EOQ. Ini sebetulnya pengetahuan saja ya buat saudara ya. Nah, kalau kita misalkan mau beli bahan baku, di sini akan ada flow chart, bagaimana kita melakukan pembelian, penerimaan, pencatatan, dan pembayaran bahan baku. Yang pertama di sini, pada saat kita membeli bahan baku berarti ada yang disebut sebagai bukti permintaan pembelian. Kita lihat ya. Nah, prosedur permintaan pembelian bahan baku jika persediaan di gudang sudah mencapai jumlah tingkat minimum atau yang tadi saya katakan itu adalah safety stock.
Kalau saya sudah mencapai 10, misalkan safety stock-nya adalah di gudang 10 kilogram. Berarti kalau bahan baku yang di gudang sudah ada 10 kilo lagi, maka saya siap-siap request permintaan pembelian bahan baku. Bagian gudang kemudian membuat surat permintaan pembelian yang dikirimkan ke bagian pembelian. Maka bukti permintaan pembelian ini oleh bagian gudang diluncurkan kepada departemen pembelian. Seperti itu, ya. Kemudian, setelah itu ada prosedur penerimaan bahan baku. Bagian pembelian melaksanakan pembelian atas dasar surat permintaan pembelian dari bagian gudang dengan membuat surat order pembelian yang dikirim kepada pemasok yang dipilih. Setelah departemen pembelian menerima surat permintaan dari bagian gudang, maka departemen pembelian melakukan belanja produk atau belanja bahan ke pemasok. Ya, di sini nanti akan ada faktur dong ya. Pemasok akan memberikan faktur, kemudian pemasok juga akan memberikan faktur ke departemen akuntansi di dalam perusahaan itu, gitu ya. Kita lihat lagi. Pemasok mengirimkan biaya bahan baku kepada perusahaan sesuai dengan surat order pembelian yang diterimanya. Setelah pesan, tentu saja pemasok kirim bahan baku dong ya. Nah, jika bahan baku yang diterima sesuai dengan surat order pembelian, maka bagian penerimaan biaya bahan baku membuat laporan laporan penerimaan barang yang dikirim kepada bagian akuntansi. Nanti tadi ya akan laporan atau fakturnya sudah sesuai di sini katanya oke, maka pemasok akan mengirimkan faktur ya kepada departemen akuntansi seperti itu. Lalu setelah itu di sini kita masuk ke prosedur pencatatan ya, penerimaan bahan baku. Bagian penerimaan menyerahkan bahan baku yang diterima dari pemasok kepada bagian gudang gitu ya. Nanti bagian penerimaan itu ngasih nih, ini bahan bakunya sudah datang. Bagian gudang menyimpan bahan baku tersebut dan mencatat jumlah bahan baku yang diterima dalam kartu gudang. Jadi ada yang disebut sebagai stock card ya pada kolom masuk seperti itu. Lalu kalau misalkan dia pembeliannya secara kredit, maka ada prosedur pencatatan utang yang timbul dari pembelian bahan baku. Yang pertama, bagian pembelian menerima faktur pembelian dari pemasok dan menandatangani faktur pembelian sebagai bukti persetujuan bahwa faktur dapat dibayar. Lalu kalau faktur itu apa sih Bu? Kwitansi sih sebetulnya bukti pembelian ya. Faktur pembelian tersebut dikirim ke bagian akuntansi kalau sudah dicatat dan disepakati. Lalu faktur pembelian yang dilampiri dengan tembusan surat order pembelian gitu ya, dicatat oleh bagian akuntansi dalam jurnal pembelian. Jadi si bagian akuntansi itu nyatet jurnal pembelian gitu ya. Kalau itu misalkan pembeliannya secara kredit, maka jurnalnya seperti apa, kalau dia secara tunai, maka jurnalnya seperti apa. Setelah dicatat dalam jurnal pembelian, faktur pembelian beserta dokumen pendukungnya dicatat dalam kartu persediaan. Setelah itu selesai itu prosedurnya, kan pemasok gitu ya, pemasok mengirim barang ke departemen penerimaan, diperiksa oleh departemen pemeriksaan, lalu masuk ke gudang departemen bahan baku. Departemen penerimaan ngirim salinan faktur juga ke bagian pencatatan bahan baku gitu ya. Di sini buat voucher transaksi ya. Lalu bendahara menyetujui persetujuan pembayaran yang tadi ya prosedurnya. Nah, dari sini barulah bisa dicatat, diposting ke buku pembantu bahan baku. Seperti itu Saudara prosedurnya ya dalam mengorder bahan baku. Yang tadi saya katakan EOKI itu adalah berarti dari bagian gudang mereka harus tahu ya berapa lagi safety stocknya berapa, persediaan itu yang aman di gudang ada berapa, lalu kapan harus pesan, berapa jumlahnya adalah tugas mereka untuk menentukan EOKI gitu ya. Baik saudara, berarti di sini tadi yang seperti saya jelaskan di awal bahwa dalam biaya bahan baku itu tidak hanya harga bahan baku saja yang diperhitungkan, tetapi banyak hal lain ya yang bisa nempel atau include ke bahan baku. Kalau tadi saya beli kain itu saya dapat diskon, berarti itu menjadi pengurang biaya bahan baku gitu ya.
Nah, sekarang biaya dalam harga pokok bahan baku itu akan dipengaruhi gitu ya, akan atau dipertimbangkan juga yang disebut sebagai diskon pembelian. Nah, apabila dalam pembelian bahan baku, pemasok memberikan potongan tunai atau misalkan diskon, maka potongan tunai ini diperlakukan sebagai pengurang terhadap harga pokok bahan baku yang dibeli. Woi, harga pokok teh naon sih gitu ya. Harga pokok itu sebetulnya adalah biayanya, biaya bahan baku, biaya inti bahan baku gitu ya. Nah, kalau saya tadi beli beli kain misalkan sekian ratus meter adalah 11 juta, ternyata saya dapat diskon dari, supplier karena saya membeli dalam jumlah banyak sebesar misalkan 800.000. Berarti, biaya bahan baku saya ada pengurangan yaitu dari 11 juta dibagi 800.000. Nanti ditambah biaya angkut dan lain-lain ya. Jadi kalau ada diskon dia perlakuannya adalah bisa mengurangi harga pokok bahan baku. Lalu, nah sekarang si kain itu harus diangkut dan harus ada ongkos kirimnya gitu ya. Nah, perlakuan biaya angkut dibedakan menjadi yang pertama, biaya diperlakukan sebagai penambah harga pokok bahan baku yang dibeli. Jadi, biaya angkut itu bisa ditambahkan kepada harga pokok bahan baku yang dibeli. Langsung aja. Bagaimana cara menghitungnya? Nanti kita akan mencoba dua metode ini, yaitu perbandingan kuantitas dan perbandingan harga faktur. Yang metode pertama kita pakainya dasarnya kuantitas, yang kedua kita pakai dasarnya adalah harga faktur ya, atau kwitansinya atau bukti pembeliannya. Lalu ada lagi yang biaya yang diperhitungkan sebagai penambah harga pokok bahan baku yang dibeli, dia tapi pakai tarif yang ditetapkan di muka. Jadi dia sudah menentukan tarif dulu untuk memperhitungkan biaya bahan baku itu, untuk memperhitungkan biaya angkutnya gitu ya. Sedangkan satu lagi nih ya, biaya biaya angkut nanti diperlakukan sebagai, penambah harga pokok bahan baku yang dibeli, tapi dia jadi sebagai unsur BOP ya, biaya overhead pabrik. Seperti itu ya. Jadi nanti di dalam harga pokok bahan baku itu akan ada yang disebut sebagai biaya angkut ya, Saudara. Nah, kita, masuk contoh ya. Contoh tadi, biaya angkut itu bisa dihitung dengan menggunakan dua metode. Yang akan kita pelajari di sini adalah metode perbandingan kuantitas dan metode perbandingan harga faktur. Nah, kalau kuantitas berarti kita memperbandingkan kuantitas. Contoh, misalkan saya sebagai produsen, saya beli 3 macam bahan baku. Bahan bakunya itu totalnya dari pembelian semuanya, total pembelian bahan bakunya adalah Rp475.000. Rp475.000 itu terdiri atas harga bahan baku A itu Rp100.000. Harga bahan baku B itu ya per kilonya misalkan ya 150.000 dan harga bahan baku C 225.000 atau ini mungkin sudah akumulasi sekian ratus kilo misalkan ya. Jadi pokoknya saya beli bahan baku A 100.000 gitu ya, B 150.000 dan C 225.000. Nah, saya harus ngirim bahan baku ini pakai mobil misalkan. Biaya angkutnya untuk mengangkut ketiga jenis bahan baku ini itu adalah Rp300.000. Kuantitasnya masing-masing bahan baku A 400 kilo gitu ya, 100 ribuan gitu ya harga bahan bakunya. B 350 kilogram gitu ya. Ini teh harga beli bahan bakunya doang 150 ribuan dan seterusnya sampai dengan C. Nah, yang saudara perlu lakukan adalah berapa sebetulnya biaya bahan baku yang harus saya keluarkan dengan memperhitungkan biaya angkut ini gitu ya. Dengan menggunakan metode perbandingan kuantitas dan harga faktur. Yang pertama, kita akan menjawab menggunakan metode perbandingan kuantitas dulu ya. Oke. Nah, seperti ini. Namanya juga perbandingan kuantitas, maka yang akan kita bandingkan dan akan kita jadikan sebagai proporsi yaitu kuantitas. Tadi di dalam soal kita akan mengangkut 3 jenis bahan baku yaitu A, B, dan C.
A tadi beli bahan bakunya 100 ribuan gitu ya. 100 ribu rupiah yang tertera dalam harga fakturnya atau dalam kwitansinya. B 150 ribu, C 225 ribu. Saya harus mengeluarkan uang atau biaya untuk membayar harga pokok. Harga bahan bakunya aja 475 ribu. Berarti, nah sekarang selanjutnya kuantitas A 400 ribu, B 400 kilogram maksud saya, B 350 dan C 50 kilogram. Sehingga saya harus mengangkut total 800 kilogram. Saya pakai mobil gitu ya. Berarti kita akan ngecek proporsi kuantitas. Untuk mengangkut bahan baku A, dia berapa persennya dari keseluruhan gitu. Maka untuk menghitung persentasenya adalah 400 per 800. Jawabannya 50%. B 350 per 800, 43, sekian persen. C 50 per 800, 6,25%. Jadi di dalam satu mobilin itu misalkan ya, setengahnya itu terisi oleh bahan baku A gitu. 50%-nya itu isinya bahan baku A. 43 sekian persennya itu adalah bahan baku B gitu. 6, sekian persen adalah bahan baku C gitu ya saudara ya. Nah, ongkosnya dari toko sampai rumah produksi adalah 300 ribu rupiah. Berarti kalau gitu berapa si A menanggung, berapa si B menanggung, dan seterusnya. Maka tinggal kita kalikan. Di dalam mobil itu, A itu gitu ya, A itu si bahan baku A, dia setengahnya di dalam mobil itu isinya bahan baku A. Berarti 50% dikali 300 ribu rupiah. Jadi untuk bahan baku A dibebankan harga bahan baku adalah harga pokok bahan baku, harga biaya angkutnya maksud saya ya 150 ribu. Jadi untuk ngangkut bahan baku A aja biayanya adalah 150 ribu. Untuk B 131.250 dan untuk C 18 ribu sekian. Dari mana? Dari prosentase ini dikalikan dengan total biaya angkutnya. Gitu ya. Total biaya angkutnya secara keseluruhan 300 ribu rupiah, sedangkan A mengangkut 50%-nya gitu ya, dari total keseluruhan gitu. Maka 50% kali 300 ribu, jawabannya 150 ribu rupiah gitu. Jadi di dalam satu kol itu isinya 400 kilo, A 350, B dan 50 C. Tentu saja yang paling banyak dia ya, yang A 400 kilo. Sehingga harga pokok gitu ya, harga pokok bahan baku untuk A gitu, yang ini akan menjadi dasar untuk penentuan harga pokok produk nanti setelah dijumlahkan dengan BTK dan BOP gitu ya. Ini menjadi unsur pembentuk harga pokok bahan baku. Saya untuk bahan baku A beli bahan bakunya aja 100 ribu, ongkos kirimnya untuk bahan baku A 150 ribu. Jadi untuk bahan baku A totalnya biaya yang diperlukan untuk mengeluarkan biaya bahan baku untuk A yaitu 250 ribu. Dari mana? 100 ribu biaya harga bahan bakunya aja ditambah ongkos kirimnya 150 ribu, jadi 250 ribu rupiah untuk 400 kilogram. Berarti kalau saya pengen tahu harga per kilogramnya, biaya bahan baku per kilogramnya, berarti tinggal saya bagi 250 ribu dibagi dengan 400. Jadi jawabannya 250 ribu rupiah dibagi dengan 400 kilo. Jadi per kilogram bahan bakunya menanggung biaya bahan baku 625 rupiah, termasuk di dalamnya ongkos kirim. Gitu saudara ya. Jadi yang ini juga sama ini dibagi ini dibagi ini. Selesai. Itu untuk perbandingan kuantitas. Gampang ya, sederhana bukan? So simple ya. Oke, baik. Itu adalah untuk perbandingan kuantitas. Kalau saudara masih belum paham, boleh di-repeat lagi ya video ini ya. Diulang-ulang penjelasannya. Selanjutnya ada yang disebut sebagai perbandingan harga faktur ya. Kalau perbandingan harga faktur berarti yang dibandingkannya atau proporsinya bukan dari kuantitas, tapi dari harga faktur. Sama kayak tadi ya. Harga belinya A 100.000, B 150, C 225 gitu ya. Kuantitasnya tadi 400, 350 dan 50. Nah, kalau perbandingan harga faktur berarti yang diperbandingkan yang menjadi proporsi di sini adalah harga faktur. Bagaimana caranya gitu ya? Harga faktur tadi totalnya 475. Berarti untuk A
itu ya, bahan baku A, proporsi harga fakturnya 100.000 dibagi 475.000. Jawabannya 21,05%. Dan begitu seterusnya untuk B dan C. Selesai. Lalu, total biaya angkutnya tadi berapa? Rp300.000. Kalau Rp300.000 berarti proporsinya, kalau kita menggunakan harga faktur tinggal dikalikan 21,05 dikali 300.000, 31,5 dikali 300.000 gitu ya, 47,37% dikali 300.000, sehingga inilah alokasi biaya angkut masing-masing gitu ya. Masing-masing bahan baku gitu ya, 63.150, sehingga untuk harga faktur untuk A, beli bahan bakunya aja 100.000, ongkos angkutnya 63.150. Jadi harga pokok bahan baku untuk si A adalah 163 sekian. Untuk mengetahui per kilogramnya, maka 163.150 dibagi 400 kilogram. Jadi per bahan bakunya menanggung biaya bahan baku 407,88. Ini menjadi beda ya gitu akhirnya, jumlahnya tuh jauh ya, 625, 407 gitu ya. Tapi it's okay, ini kan perbedaan kedua metode ya, seperti itu. Nah, ini adalah metode perbandingan harga faktur. Jadi kita sudah mempelajari dua metode untuk menghitung harga pokok bahan baku yang dibeli. Oke, baik saudara, kita akan mempelajari penentuan harga pokok bahan baku yang dipakai dalam suatu proses produksi. Metode yang akan kita pelajari ini ada 3. Yang pertama ada first in gitu ya, first out. Lalu ada moving average dan ada last in, first out. Nah, kalau first in first out atau yang disebut sebagai masuk pertama keluar pertama, sebagai contoh ya, saya masukin cucian gitu ya, hari ini saya masukin cucian, besoknya masukin cucian lagi ke dalam keranjang, besoknya masukin lagi ke dalam keranjang. Jadi nanti saya pas mau nyuci, saya ambil yang paling bawah duluan. Itu namanya first in, first out. Yang paling bawah, yang hari pertama saya masukin. Saya eksekusinya yang paling pertama dulu. Itu namanya first in, first out. Tapi kalau last in, first out, saya masukin cucian hari ini. Besok saya masukin cucian ke keranjang. Besoknya lagi masukin cucian. Yang pertama kali saya cuci, yang terakhir masuk ke keranjang, yaitu berarti hari ketiga. Itu namanya last in first out. Tapi kalau moving average, saya auk-auk cucian itu gitu ya. Saya auk-auk campur-campur yang mana aja gitu. Jadi dirata-ratakan gitu. Maka itu disebut sebagai moving average. Itu contoh sederhana ya. Seperti itu. Kita sepertinya akan langsung saja masuk ke proses perhitungan. Nanti teori mungkin kita juga bisa tanya jawab lagi ya pada saat kita streaming. Kalau tadi ya, kalau secara teori si first in first out ini dia menentukan biaya bahan baku, nganggapnya itu bahwa harga pokok persatuan bahan baku yang pertama masuk dalam gudang itu digunakan untuk menentukan harga pokok bahan baku yang pertama kali dipakai gitu. Seperti itu kalau anggapan si first in first out. Tapi kalau last in first out, dia menentukan harga pokok bahan baku yang dipakai dalam produksi itu, nganggapnya itu harga pokok persatuan bahan baku yang terakhir masuk dalam persediaan gudang, itu dia akan dipakai untuk menentukan harga pokok bahan baku yang pertama kali dipakai dalam produksi gitu. Nah, itu kalau last in first out ya saudara ya. Seperti itu. Sedangkan kalau moving average, ini dalam metode ini tuh persediaan bahan baku yang ada di gudang itu dihitung harga pokok rata-ratanya dengan cara membagi total harga pokoknya dengan jumlah satuannya. Nanti kita akan lebih paham, saudara akan lebih paham pada saat saya sudah masuk ke proses perhitungan ya. Kita mulai dari first in first out nanti ya. Kalau ini di sini kita lihat. Ketika bahan baku dikeluarkan, metode FIFO membebankan biaya bahan baku tersebut sesuai dengan harga persediaan tertua yang ada di gudang. Itu harga persediaan yang tertua yang ada di gudang. Seperti itu. Kita langsung ambil contoh ya saudara. Ini ada contoh kasus, ada beberapa transaksi di tanggal-tanggal tertentu gitu ya. Tanggal 1 ada transaksi, tanggal 4 ada transaksi, dan seterusnya sampai tanggal 28.
Kita akan coba menentukan harga pokok bahan baku yang dipakai dengan menggunakan yang pertama kita menggunakan FIFO dulu. Mula-mula, kita langsung aja ya. Pada tanggal 1 saya sudah punya, saldo awal gitu ya, persediaan bahan baku itu 800 unit gitu ya bahan baku atau misalkan 800 kilogram bahan baku yang masing-masing harga per unitnya atau harga per kilonya adalah $6 gitu. Maka saya ini adalah metode FIFO. FIFO nanti akan ada yang disebut sebagai FIFO perpetual dan FIFO periodik. Kita akan mulai mengerjakan dari FIFO perpetual ya. Tadi di sini akan ada kolom pembelian, akan masuk ke sini, kolom pemakaian, dan kolom persediaan. Jadi di dalam metode ini akan ada 3 kolom, yaitu kolom pembelian, kolom pemakaian, dan kolom persediaan. Mula-mula pada tanggal 1 saya sudah mempunyai saldo persediaan 800 kg atau 800 unit dengan harga per unitnya adalah $6. Berarti kalau kita uangkan gitu ya, kita jadikan mata uang gitu ya, kita jadikan uang, maka total biayanya itu untuk persediaan itu adalah 800 dikali 6 sama dengan 4.800. Berarti saldonya adalah 4.800. Oke, setelah itu tanggal 4 saya beli bahan baku 200 unit. Ternyata harga yang terjadi di pasar itu adalah $7 per unit. Maka ini akan masuk ke kolom pembelian. Ya, 200 unit jumlahnya beli. Lalu harga per unitnya atau harga per kilogramnya adalah $7. Tinggal dikalikan ya, 200 dikali 7 sama dengan 1.400 gitu ya, $1.400. Lalu yang pembelian ini tentu saja dia akan masuk ke gudang. Dimasukin ke gudang tapi di bawah 800 karena yang duluan ini sudah ada di gudang kan. Ini pindah ke sini. Per tanggal 1 persediaan bahan bakunya 806, 4.800. Tanggal 4 berarti masih 806, 4.800. Ditambah saya beli yang baru masukin ke sini. 207, 1.400. Sehingga totalnya berapa gitu ya. Totalnya berapa? Nah, ini tinggal dijumlahkan ya saudara ya, 4.800 ditambah 1.400 jadi 6.200 seperti itu. Selanjutnya tanggal 10 ngapain? Tanggal 10 dibeli lagi 200 unit dengan harga 8 ternyata ya, naik harganya. Maka saya beli lagi, masukkan di kolom pembelian 200 dikali 8 1.600 ya. Lalu akan masuk lagi ke gudang 208 1.600. Jangan lupa dipindahkan dari yang kolom sebelum dari yang baris sebelumnya dari yang tanggal 4 806 400 pindah ke sini set 207 1.400 pindah ke sini set dan 200 dikali 8 1.600 pembelian yang baru dari sini masuk ke sini sehingga total bahan baku atau saldo gitu ya, saldo bahan baku sekarang adalah kalau diuangkan 4.800 tambah 1.400 tambah 1.600 sama dengan 7.800 seperti itu. Lalu ternyata tanggal 11 saya pakai bahan baku itu untuk sebuah proses, dipakai 800 unit. Dia tidak menyebutkan harga ya, karena ini mah pokoknya saya pakai aja, nggak tahu yang mana. Karena kita menggunakan metode first in first out, maka yang dipakai adalah persediaan yang tertua dulu yang ada di gudang. Maka saya kebetulan pakainya 800 unit sehingga berarti pas saya pakai 800 dari sini. 800 kali 6 4.800. Saya pakai, pindahkan dari sini ke sini. Sepaket. Berarti di gudang tinggal ada 207 1.400, 208 1.600. Pindahkan ke sini. Berarti di gudang saldo saya ada 3.000. Dari mana? Dari 1.400 ditambah 1.600. Selesai tanggal 11. Tanggal 12 saya beli lagi dengan harga 8 per unit. Jumlahnya 400 unit. Maka 400 dikali 8 sama dengan 3.200. Jangan lupa pindahkan saldo tanggal 11, 200 kali 7, 200 kali 8 masukkan ke sini, saya beli baru, 400 dikali 8, 3.200, saya masukkan ke sini, 400 kali 8, 3.200, sehingga saldo saya bertambah lagi di gudang 6.200.
Pada tanggal 20 dipakai 500 unit, maka bagaimana caranya? Seperti biasa, kita akan pakai persediaan tertua dulu. 500 ya, berarti 200-nya ngambil dari sini. Nggak boleh langsung berat 500, nggak boleh, karena harganya berbeda. Ya, maka saya ambil persediaan tertua, 207.400, pindahkan ke sini. Lalu 208.600, pindahkan ke sini, baru 400. 200 ditambah 400, sedangkan kita butuhnya 500 untuk dipakai. Maka jangan ngambil 400-400-nya dari sini, ambil saja 100. 100 dikali 8 jadi 800. Pindahkan. Tapi dipakainya 100 aja ya, karena kita hanya butuh 500. 200 tambah 200 tambah 100, 500 unit. Sehingga persediaan yang ada di gudang tinggal ini. Dari 400 ini tadi diambil 100, berarti tinggal 300. Harga mah nggak bisa dikurangi karena harga mah tetap begitu. 300 dikali 8 sama dengan 2.400. Berarti saldo sekarang bahan baku kalau diuangkan 2.400. Seperti itu. Lalu tanggal 25 saya beli lagi. Tanggal 25 ngapain ya? Oh, tanggal 25 dikembalikan 100 unit dari pabrik ke gudang, dicatat dengan harga pengeluaran terakhir. Dicatat dengan harga pengeluaran terakhir. Baik. Pada saat diproses, ternyata yang 100 ini dikembalikan saudara, karena ternyata harusnya saya proses 500, waktunya nggak cukup misalkan, atau nggak jadi diproses. Maka yang 100 ini gitu ya akan dikembalikan ke gudang gitu. Dikembalikan 100 unit dengan harga terakhir, berarti dia pakai yang ini yang dikembalikan. Persediaan yang terakhir yang diambil dari 400, yang 100 ini dikembalikan ke gudang, dikembalikan ke pembelian. Ke sini ya, 108.800 ini dikembalikan, sehingga gitu ya saldonya yang awalnya 300 dikali 8 2.400, tambah lagi balik lagi ke gudang bahan baku ya, masuknya ke pembelian dulu. Sebetulnya teh dari sini teh mau masuk ke gudang, tapi secara kaidah dimasukkan dulu ke sini, ke kolom pembelian ya. Jadi yang 108.800 ini masuk ke sini, lalu kan saldo terakhirnya 308 2.400, maka yang 400 ini adalah dari 300 ditambah 100. Kenapa Bu boleh ditambahkan seperti itu? Kan Ibu bilang harus dipisah-pisah begini. Karena ini harganya sama. Maka tinggal dijumlahkan aja. 300 ditambah 100 sama dengan 400, harganya sama, dikali 8 sama dengan 3.200. Sehingga saldo yang sekarang ada di perusahaan adalah 3.200. Bukan 2.400, bukan 2.400 lagi, tapi menjadi 3.200 gitu ya. Dari mana 3.200? Dari 400 dikali 8, atau ya 2.400 ditambah dengan 800. Lalu pada tanggal 28 dibeli lagi 600 unit si bahan baku, maka di kolom pembelian 600 dikali 9, harganya 9 ya. Oh iya, harganya 9. 600 dikali 9 dikali 5.400 sama dengan 5.400. Sehingga yang awalnya 400 saldonya kali 8 3.200, pindahkan dulu ke sini, akan ditambah dengan saldo yang baru. Pembelian bahan baku yang baru maksud saya, dipindahkan ke sini, sehingga saldo akhir bahan bakunya adalah 8.600. Selesai metode FIFO perpetual ya. Seperti ini saudara, sederhana bukan? Baik, sekarang kita mau coba yang FIFO periodik. Kalau udah saudara paham yang metode yang ini, biasanya yang lainnya akan mengikuti ya. Selanjutnya, kita akan masuk ke metode FIFO periodik. Nah, akan seperti ini formatnya, susunannya seperti ini ya, gitu ya, saudara pahami saja. Mula-mula, ini kan di sini kita mau menghitung biaya bahan baku selama Februari tahun 2017 kan, gitu ya. Selama yang tadi transaksi-transaksi yang tadi gitu. Mula-mula persediaan awal gitu ya, sama dengan 800 unit. Dari mana? 800 kali 6, 4.800, 4.800 dari sini. Maka awalnya 800 unit dikali 6 unit, jadi kalau diuangkan 4.800 dolar persediaan awal. Kan saudara kalau kemarin saudara sudah belajar laporan harga pokok, formatnya itu yang pertama adalah perhitungan tentang biaya bahan baku kan. Nah, perhitungan tentang biaya bahan baku itu kan awalnya
rumusnya itu adalah persediaan awal ditambah pembelian bahan baku itu sama dengan bahan baku yang siap untuk diolah. Dikurangi persediaan akhir bahan baku itulah bahan baku yang digunakan. Berarti bahan baku yang digunakan itulah yang akan kita hitung sebagai biaya bahan baku gitu ya. Nah, seperti itu. Awalnya mula-mula persediaan awalnya 800 unit tadi ya. 800 dikali 6 4.800 saldonya. Lalu pembelian selama bulan Februari tahun 2017 itu, nah ini kan transaksi selama Februari kan, tanggal 1, tanggal 4, tanggal 10 dan seterusnya. Maka jumlah pembeliannya tinggal kita jumlahkan saja. 200 tambah 200 tambah 400 tambah 100 tambah 600 sama dengan 1.500. Sama dengan 1.500 unit gitu ya. Dari mana kemudian 12.400-nya? Kita lihat ya. 12.400-nya nanti saudara juga tinggal jumlahkan ya. 6.200 total biaya nih yang ini. 1.400 ditambah 1.600 ditambah 3.200 ditambah 800 ditambah 5.400. Jumlahkan ya. Kalau saya salah, salahkan rumput yang bergoyang ya. Jumlahkan, jumlahnya akan sama dengan $12.400. Lalu setelah itu saya punya persediaan 800 di gudang. Terus saya beli lagi totalnya selama Februari itu 1.500 unit. Berarti saya punya total bahan baku berapa? 2.300. Inilah biaya bahan baku yang siap untuk diolah. Kalau dirupiahkan ya, kalau di mata uang kan, kalau didolarkan maka tinggal dijumlahkan 4.800 ditambah 12.400 sama dengan 17.200. Lalu ternyata ini diproses selama 1 bulan itu pada akhir periode ternyata nyisa dari yang segini itu gitu ya. Dari yang 2.300 itu nyisa berapa? Nyisanya 8.600-en gitu ya. $8.600 gitu. Dari mana? Dari sisanya adalah 400 dikali 8 3.200, 600 dikali 9 5.400. Jadi berapa? Jadi totalnya adalah 3.200 ditambah 5.400. Sisanya 8.600. Dari 2.300 unit nyisa 400 tambah 600 1.000. Kalau dirupiahkan atau kalau diuangkan dari $17.200 gitu yang harusnya digunakan gitu ya, nyisa $8.600 gitu sebanyak 1.000 kilogram atau 1.000 unit. Sehingga ternyata berarti yang kepakainya adalah 8.600. Inilah yang diperlakukan sebagai biaya bahan baku selama Februari tahun 2017. Seperti itu. Saya ulangi ya. Kan saya proses nih 2.300 unit bahan baku. Ternyata pada akhir periode ada sisa 400 dan 600 gitu ya. Berapa unit berarti sisanya? 400 tambah 600 itu berarti 1.000 unit. Yang 1.000 unit ini gitu ya, kalau didolarkan yang 400 dikali 8 jadi segini, 600 dikali 9 jadi segini. Kalau didolarkan jadi $8.600 gitu ya. Yang seharusnya bisa 17.200 ternyata $8.600 nyisa. Berarti yang dipakainya adalah $8.600. Ini adalah biaya bahan bakunya. Seperti itu, Saudara. Itulah metode first in first out, baik metode perpetual maupun metode periodik. Kalau perpetual berarti per transaksi. Kalau metode periodik berarti ini udah 1 bulan ya, seperti itu. Kita akan masuk selanjutnya. Oh, ini jurnalnya. Jurnal untuk mencatat pembelian dan pemakaian bahan baku. Ini gampang banget. Kalau kita beli bahan bakunya secara tunai, maka jurnalnya akan seperti ini. Persediaan bahan baku di debit pada kas. Berapa tadi persediaan bahan baku yang dibelinya, pembeliannya selama Februari 12.400. Lalu pemakaian bahan bakunya ternyata pada saat terakhir itu pemakaian bahan baku atau bahan baku yang diproses gitu ya sebanyak 8.600. Yang dipakainya adalah 8.600 gitu ya. Ini yang dipakai kan jadinya ya yang diproses. Seperti itu, Saudara. Nah, barang dalam proses di debit, persediaan bahan bakunya keluar karena produknya dipakai, bahan bakunya dipakai. Maka barang dalam proses di debit, persediaan bahan baku di kredit. Seperti itu. Inilah metode FIFO, perpetual, dan metode periodik.
Baik saudara, selanjutnya kita akan masuk kepada metode rata-rata bergerak ya, perpetual. Kalau ini tadi yang kata saya diauk-auk ya saudara ya, dirata-ratakan. Nah, transaksinya masih sama ya yang ini. Nah, yang ini transaksinya ini adalah jawaban untuk metode yang rata-rata bergerak. Caranya sama, mula-mula saya punya saldo tadi tanggal 1 ya, 800 dengan harga per unitnya 6, maka saldo awal saya 4.800. Kemudian saya beli lagi tanggal 4 gitu. Pada tanggal 4 saya melakukan pembelian bahan baku, yaitu 200 unit dengan harga $7 per unit. Berarti tinggal dikalikan 200 kali 7 sama dengan 1.400. Perbedaannya di mana, Bu? Perbedaannya di dalam persediaan ini tidak dipisah-pisahkan, tapi disatukan, dirata-ratakan. Dari mana 1.006,2 6.200? Dari 800 awalnya di gudang 800 bahan bakunya. Saya beli lagi 200, berarti 800 ditambah 200 jadi 1.000. Lalu kalau begitu, kan ini harganya kan beda. Bagaimana caranya? Maka langkah selanjutnya saldonya awalnya 4.800. Lalu kemudian total biaya yang baru ini karena ada tambahan baru jadi 1.400. Maka 4.800 ditambah 1.400 jadi 6.200. Bagaimana untuk mengisi biaya per unitnya? Maka 6.200 dibagi dengan 1.000. Jawabannya 6,2. Selesai. Selanjutnya, beli lagi 1.000, beli lagi 200, 8, 1.600. Ini dari soal ya. Maka 1.000 ditambah 200 jadi 1.200. 6.200 ditambah 1.600 jadi 7.800. Ngitung biaya per unitnya dirata-ratakan dari kalau total saldonya itu 7.800 untuk 1.200 uniten gitu, maka 7.800 dibagi 1.200 jadi 6,5 biaya per unitnya. Kalau dipakai gimana, Bu? Ya gampang. 800 dipakainya tanggal 11. Dari mana 6,5? Ya, nanti dulu kita lihat ya. 1.200 dikurangi 800 gitu kan ya, sama dengan 400 gitu ya. 7.800 dikurangi 5.200. 7.800 dikurangi 5.200 sama dengan 2.600. Yang 6,5 ini dari mana, Bu? Turun dari sini saja. Yang dipakainya berapa tadi? 800. 800 dikali berapa? Dikali dipakai yang ini 6,5. Turunkan ke sini. 800 dikali 6,5 berapa? 5.200. Sehingga 1.200 dikurangi 800. Di gudang punya 1.200, dipakai 800 jadi tinggal 400. Awalnya kalau diuangkan 7.800 dikurangi 5.200 jadi 2.600. Selanjutnya untuk total biaya yang ini 2.600 per 400 jadi 6,5. Dan begitu seterusnya sampai bawah caranya. Saya tidak perlu menjelaskan kasus yang sama dong ya. Untuk tanggal transaksi berikutnya sama seperti itu. Ya, oke. Oke, kemudian selanjutnya kita akan masuk ke metode LIFO ya saudara ya. Metode LIFO. Baik, nah ini metode LIFO. Nah ini mirip-mirip dengan metode FIFO, tapi nanti perbedaannya adalah di cara pemakaian ya. Contoh, tadi tanggal 1 saldo awalnya 800 ya. 800 dikali 6, 4.800. Saldonya 4.800 ya. Nah, sama aja beli. Kalau pas beli sama aja beli, masukin ke sini sama dengan yang Vivo. Beli, masukkan ke sini. Perbedaannya adalah pada saat pemakaian. Pada saat dipakai tanggal 11 itu adalah dipakai berapa unit tanggal 11? 800 unit. Maka kalau yang Vivo tadi langsung 800 yang baris pertama ini yang dipakai. Nah, kalau LIFO dia tidak. Jadi yang persediaan termuda, persediaan yang paling masuk terakhir dulu yang akan dipakai. Maka 200 kali 8 1.600 pindah ke sini. 200 kali 7 1.400 pindah ke sini. Gitu ya. Ini baru 400 kan? Dan 400 yang ngambil dari sini. 400 dikali 6. Jadi ngambilnya 400. Jadi sisanya tinggal 400 dari yang 800. Sekali lagi, kalau dipakai untuk LIFO, maka dia akan ngambil dari bawah dulu. Dari persediaan yang paling mudah dulu.
ya. Maka, dipakainya kan tadi 800 ya, maka diambil dari sini. 200 kali 8 1.600, 200 kali 7 1.400. Masukkan ke sini, kan butuhnya 800, maka 400-nya ngambil dari sini. 406, 400 dikali 6, 2.400. Berarti di sini tinggal sisa 400. 406, 2.400, sehingga saldonya 2.400. Untuk yang lainnya sama, seperti itu ya, ngambil dari yang paling bawah dulu. Sedangkan untuk yang tadi dikembalikan pakai harga yang paling terakhir katanya. Berarti kalau ini tidak lagi, yang dikembalikannya tidak lagi menggunakan harga 8. Kalau di Vivo tadi menggunakan harga 8 ya. Karena 8 tadi di Vivo itu adanya di sini. Kalau di Livo harga terakhirnya adalah 6, maka yang dikembalikannya adalah 6 ini. Ya, begitu, saudara ya. Dan begitu seterusnya sama ya, untuk metodenya, sehingga harga pokok bahan baku yang dipakainya jika menggunakan metode LIFO adalah 7.800. Seperti itu saudara semuanya ya. Jadi akan seperti itu untuk metode Vivo perpetual, metode Vivo periodik ya, dan metode rata-rata bergerak perpetual, dan metode LIFO perpetual. Nah, kasus-kasus yang ini yang ada di dalam slide ini harus saudara kerjakan. Kasus 1 tentang perbandingan kuantitas dan harga faktur. Kasus 2 tentang Vivo dan rata-rata bergerak. Saya minta saudara mengerjakan yang Vivo dan rata-rata bergerak saja. Yang ini juga kasus 2 Vivo dan rata-rata bergerak, kasus 3 juga Vivo dan rata-rata bergerak. Nanti untuk Livo mungkin saya akan kasih soal latihan lainnya ya. Baik saudara semuanya, itu saja yang bisa saya jelaskan di dalam video kali ini. Terima kasih atas partisipasinya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa dapat dengan mudah saudara pahami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.